Halo Semnas, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian sehat-sehat ya. Hari ini aku mau menggambar realis, yaitu mata. Ada yang request kemarin, Kak, udah lama nih nggak gambar realis. Oke deh, hari ini kita akan menggambar sama-sama ya. Plus aku kasih 7 tips untuk menggambar realis. Oke, sebelum aku mulai menggambar, aku akan kasih tahu dulu kalian alat dan bahan apa yang aku pakai untuk menggambar saat ini. Jadi bukunya sendiri itu mereknya adalah Canson, dia memang untuk sketchbook gitu, but you can use whatever book you have. Bahkan dulu waktu kita SMA atau pas kita sekolah lah ya, itu kita gambarnya di buku pelajaran ya nggak sih? Atau aku satu-satunya? Enggak kan ya, aku masih normal kan. Kadang kita suka gambar di buku pelajaran. Iya, kalau kalian mau kayak gitu sih silakan aja ya, cuman kadang ada guru yang galak, I don't know why kita nggak diizinin untuk menggambar di bukunya kita, padahal kan itu merilekskan kita kan ya. Kalau kita rileks itu biasanya belajarnya jadi lebih masuk gitu. Anyway, balik lagi ke bukunya, kalian bisa pakai buku apa aja. Kalau kalian mau pakai buku resepnya mama juga jangan ya, nanti kalian dimasak sekalian. Oke, jadi pensil yang aku pakai kali ini adalah Staedtler Mars Lumograph. Aku sempat beli satu set gitu yang tingkat kehitamannya itu bertahap apa ya, gradasi lah gitu, dari yang paling keras sampai yang paling empuk pensilnya. Cuman sampai sekarang aku masih belum bisa memakainya dengan proper ki apa bahasa Indonesia nih, apa ya, awkward silence for a few minutes. Jadi aku sih bentar, kok Maria muter-muter ya. Oke. Pensilnya aku pakai itu. Kalau untuk sketchnya aku pakai I think Faber-Castell yang 3 click pensilnya. Terus kalau isinya kayak kemarin barusan aku isi karena ponakanku pengen tahu ini apaan sih, kayak gitu. Dia masih amazed sama yang namanya pensil mekanik, jadi ya udah dia pengen lihat masukinnya gimana. Terus ini aku pakai dusel juga untuk menghaluskan. Kalian bisa pakai cotton bud atau mungkin tisu atau kapas. Biasanya ada yang suka nggak ribet gitu ya pakai tangan, cuman lama-lama kan tangannya hitam terus jadinya malahan gambarnya kotor. So kalau kalian ada cotton bud atau tisu pakai itu aja. Apalagi ya, oh ya, setipnya nih, di erasers aku pakai Faber-Castell yang empuk. Aku nggak ngerti apa, ntar kalau kalian lihat atau nanti aku kasih di description box deh. Sama aku pakai Tombow yang monograph kalau nggak salah namanya itu. Nanti aku kasih linknya juga di bawah kalau kalian mau beli mungkin, dan harganya nggak terlalu mahal. Terus kalian bisa pakai itu untuk highlighting atau menghapus detail yang kecil-kecil. So oke, mari kita mulai tipsnya. Jadi tips nomor satunya adalah cari dulu foto reference-nya. Kalian nggak bisa cuman bayangin aja, terutama kalau masih pemula ya. Kalian sok-sokan gaya, aku mau bayangin aja nih kayak gini kayaknya. Nggak bisa guys, kalian mesti cari foto reference. Sebenarnya sih yang asli itu jauh lebih apa ya, mantep. Lebih mantep. Cuman kan ya siapa gitu yang mau pelotot-pelototan sama kita sekian jam cuman kita mau pingin gambar matanya doang ya kan. Jadi mendingan aku saranin cari foto reference aja. Yang ini pun aku cari di Pinterest, aku akan kasih linknya untuk kalian. Terus kalau udah kalian mesti tahu nih bahwa mata kita itu namanya ciptaan Tuhan ya, itu luar biasa hebat banget. Jadi mata kita itu sebenarnya bisa menangkap banyak sekali hal-hal yang mungkin kita abaikan selama ini gitu. Jadi misalnya kalian lihat di foto referensinya itu, kalian bisa lihat bagian yang hitamnya itu, pupilnya itu kadang ada warna putihnya karena itu adalah pantulan cahaya dari sekitar kita atau sekitar yang di foto itu. Kita kan lagi ngomongin emas atau mbaknya yang di foto ya. Terus bagian mana yang gelap karena dia mungkin lipatan mata, atau mungkin dia di bawah alis atau kerutan di bawah matanya itu benar-benar bisa ditangkap sama matanya kita. Jadi kalian kalau mungkin selama ini kalian abai dengan itu, dan mungkin selama ini kalian ya flat-flat aja gitu, udah bodo amat lah. Nggak ngerti di mana yang gelap mana yang terang, ya kalian mulai perhatiin aja dulu itu. Jadi tips yang pertama adalah cari foto reference, lalu lihat baik-baik. Tips yang kedua ini, aku dulu waktu belajar pakai pensil warna itu sempet
salah sangka gitu, karena aku sering banget nontonin YouTube gitu kan, dan rasanya tuh mereka langsung gambar aja gitu, langsung jadi wah bagus banget. Ternyata enggak juga. Jadi tips yang kedua adalah mulai dengan sketsnya dulu. Kalian bikin gambarnya dulu, kayak ukuran matanya seberapa, terus alisnya itu jaraknya seberapa dari matanya, terus lengkungan hidung, pangkal hidung itu di mana, terus kerutannya, terus detail-detail macam kayak waterline itu adalah tepi mata itu yang bawah, kayak tempat bulu mata bawahnya kita, terus pupilnya di mana kayak gitu. Itu kalian sketch dulu, kalian taruh dulu dengan benar, kalian ukur benar-benar supaya gambarnya itu nanti nggak aneh gitu. Kadang kan kita bikin realis, misalnya nih mau bikin Godzilla jadinya teman kita ya bentar, intermezzo dulu ya. Kakakku tuh piara kucing guys, nggak tahu kucing nemu dari mana, terus kita piara gitu, and I think he likes it. Masa makan tanaman. Tapi kayaknya dia suka sih, jadi udahlah diemin aja lah ya. Oke, jadi keuntungan kalian kalau kalian bikin sketsnya dulu itu juga akan lebih mudah untuk bikin shading atau highlightnya. Shading itu adalah bagian yang gelap guys, namanya juga shade ya, shadow, bayangan. Jadi biasanya dia gelap. Dan kalau highlight itu adalah bagian yang lebih terang. Ih, ini kucing, ih, gemes aku. Tips yang ketiga ini aku sering banget mention nih, sabar ya. Prosesnya itu mungkin bisa mengambil waktu 2-3 harinya kalian, atau mungkin kalau yang udah hebat banget bisa 2-3 jam, itu karena mereka udah latihan bertahun-tahun ya. Ya nggak apa-apa gitu, kalian nikmatin prosesnya. Kalian bikin Indomie aja 5 menit padahal katanya instan ya kan. Cuman mungkin ini kita kebawa dari kita sering nontonin Instagram atau YouTube gitu, kayaknya kan cepet gitu. Video ini pun aku cepetin 5 kali guys, jadi ya you know lah. Nggak secepat itu juga bikinnya, jadi sabar aja, oke? Tips yang keempat, yuk kita bisa mulai dengan alat dan bahan apa yang ada. Kita nggak perlu neko-neko dulu, kayak aku nih kan terlalu neko-neko ya, beli pensil yang gradasi warnanya banyak, terus beli dusel, beli setip yang ini itu. Kalian nggak perlu kayak gitu-gitu deh. Menurutku kalau kita itu makin terbatas source-nya, alat dan bahannya, itu justru bikin kita makin kreatif gitu. Nyatanya kalian bisa kan lihat orang-orang yang begitu kreatifnya cuman dengan modal kertas sama bolpen satu aja udah. Dan ya kalau kalian bisa mencapai ke situ, kenapa enggak gitu loh. Menurut aku itu akan sangat menarik sekali. Tips yang kelima ini menurutku tips yang paling penting dari aku di video kali ini. Tipsnya adalah bodo amat. Iya beneran bodo amat. Jadi yang pertama itu kalian mesti bodo amat sama komentar orang, terutama yang menjatuhkan kalian ya. Mungkin ada yang bilang ih jelek, ih kurang ini, kurang itu. Udah bodo amat lah, diemin aja gitu. Kalian cuma perlu membandingkan karya pertama kalian dengan karya ke-10 kalian, dengan karya ke-50 kalian, dengan karya kesekian ribu kalian. Seperti itu, kalian nggak perlu dengerin kata orang lah. Toh udah banyak banget yang testimoni gitu ya, mereka bilang dari awalnya seperti apa sampai sekian karya seperti apa, itu memang ada progresnya. Jadi kalau dibilang practice makes perfect, itu bener banget guys. Semakin banyak kalian latihan, itu bakalan semakin bagus karyanya kalian. Nah yang kedua adalah bodo amat sama perasaan minder ketika kita tuh melihat gambar orang lain gitu. Kadang kan kita suka bandingin sama orang lain gitu ya. Ih gambarnya sih ini lebih bagus, kok ini bagus banget sih, aku kok nggak bisa kayak gini. Gak usah mikir yang kayak gitulah. Ini quote pentingku hari ini nih, gambar orang lain itu untuk jadi bahan studi, bukan untuk ditakuti. Nah, itu kalian camkan baik-baik ya. Gambar orang lain itu untuk bahan studi. Jadi kalian lihat nih, apa sih yang bisa aku ambil dari gambar yang sedang dikagumi ini. Mungkin misalnya, oh detailnya bagus banget, atau mungkin akurasinya tinggi. Ntar ya guys, karena aku capek nih, kita liatin ikan dulu. Tadi kan udah kucing ya, sekarang ikan dulu. But anyway, aku akan lanjut ya sembari kita nontonin ikannya. Quote keduanya adalah enjoy your own process, then you can watch your progress. Jadi kalian nikmatin aja prosesnya, nanti kalian akan lihat kemajuannya seperti apa. Oke, 5 tips udah aku sampaikan ke kalian, masih ada 2 lagi nih.
Yuk kita ke tips yang nomor 6. Tips nomor 6-nya ini adalah pelajari objek yang mau digambar. Itu sebabnya penting banget untuk kalian belajar anatomi, belajar pencahayaan gitu. Kalau misalnya kalian nggak percaya gitu ya, masa sih pencahayaan tuh penting banget, apanya yang penting? Kalian coba aja deh berdiri di dekat jendela gitu ya, terus kalian foto muka kalian ketika muka sebelah kiri kalian itu dekat sama jendelanya. Terus kalian balik badan, sekarang bagian muka sebelah kanan itu yang deket jendela, terus kalian selfie. Kalau kalian perhatiin baik-baik, pasti sinarnya itu berubah gitu. Jadi waktu muka kalian yang sebelah kiri di deket jendela, sebelah kirilah yang akan lebih terang daripada muka yang sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalian penting banget untuk belajar anatomi ketika kalian mau menggambar realis. Ya sebenarnya sih nggak cuman untuk muka atau badan orang aja ya, untuk apapun itu. Misalnya kita mau menggambar pot berisi kaktus misalnya kayak gitu, itu pun sama aja guys caranya. Jadi kalian memang harus benar-benar pelajarin dulu seperti apa. Terus aku masukin juga di tips yang nomor 6 adalah perhatikan detail yang kecil dan sebisa mungkin kita melakukannya. Seperti di sini nih, sebenarnya kalau aku mau call it quit gitu ya, udah selesai gitu, udah capek, itu bisa. Cuman di sini aku masih mencari detail-detail apa yang bisa aku tambahkan atau bisa aku kurangin kayak gitu. Kalau kurangin sih mungkin agak susah ya, tapi menurutku di sini maksudku adalah misalnya ada highlight yang bisa aku hapus menggunakan penghapus yang kecil tadi, yaitu yang aku maksud dengan dikurangin, maksudnya itu. Jadi mengurangi warna dari yang sudah aku bikin di sini. Nah, itu kerut-kerutan matanya aku berusaha sebisa mungkin aku tambahkan, terus urat-urat yang ada di bola mata juga aku tambahkan, terus kerutan yang di bawah mata juga aku tambahkan. Untuk anatomi dan pencahayaan atau detail yang lain mungkin kalian bisa cari video yang lain ya guys. Aku di sini cuma mau kasih tips aja untuk kalian. Tips ketujuh atau yang terakhir untuk hari ini adalah sering latihan, dan yang paling utama adalah mulai aja. Mulai aja. Jadi tuh kadang kita belum mulai udah takut duluan ya kan, udah memikirkan omongan orang lah atau komentar orang atau apalah, atau ekspektasi kita sendiri apa sangat menakutkan gitu. Jadi kita nggak mulai-mulai. Menurutku mulai aja dan sering latihan, karena dengan sering latihan ini seperti aku sering banget udah sebutkan ya di video-video aku yang mana aja, semakin sering kalian latihan semakin kelihatan progresnya atau kemajuannya. Nah, sampai di sini aku nih agak bingung nih gimana caranya untuk memperlihatkan detailnya. Jadi aku atur terangnya, mangganya gitu, dan aku tambahkan pakai gel pen warna putih untuk menambahkan highlight karena dia ada pantulan cahaya gitu. Dan kalau dilihat di fotonya memang ada kayak pantulan putih gitu guys, itu sebabnya aku tambahin sedikit di sini. Dan gambarnya menurutku udah selesai. Aku harap tips-tipsku kali ini membantu kalian dan menyemangatin kalian untuk maju terus. Aku pingin kita maju bersama. Jangan lupa di share ya, kali aja ada teman kalian yang membutuhkan informasi ini. Atau jangan lupa komen juga nih gimana progres kalian, atau ada tips atau pertanyaan apa, silakan. So thank you so much for watching and I'll see you again in my next video. Bye, stay awesome.